Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah menggambar teknik. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konstruktif dalam bentuk bidang. Di mana sebelumnya kita sudah mengetahui beberapa teknik konstruktif dari teknik konstruktif dalam membuat garis dan membuat sudut. Dan untuk pertemuan hari ini, kita masuk di konstruktif dalam bentuk bidang. Nah, fokus kita hari ini yaitu bagaimana kita mengetahui apa itu gambar bidang, kemudian apa saja jenis gambar bidang, kemudian seperti biasa kita akan bagaimana menggambar sebuah bidang segitiga sama sisi, kemudian bagaimana kita menggambar segitiga di dalam lingkaran. Kemudian yang selanjutnya itu bagaimana kita menggambar persegi yang dimana hanya diketahui salah satu sisinya. Kemudian yang keempat itu bagaimana kita menggambar persegi di dalam lingkaran. Nah, jadi apa itu gambar bidang? Jadi gambar bidang merupakan suatu pengembangan garis yang nantinya melingkupi beberapa sisi. Nah, jadi pengembangan dari sebuah garis itu akan membuat sebuah bidang. Secara visual, gambar bidang mempunyai rupa dua dimensi, sehingga pada saat digambarkan nantinya akan berkesan rata. Nah, seperti gambar bidang yang kita lihat, ada lingkaran, ada persegi, ada segitiga, ada jajar genjang, dan ada trapesium. Kita masuk di jenis gambar bidang. Jadi gambar bidang itu digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, yaitu gambar bidang yang beraturan, dan yang kedua, yaitu gambar bidang yang tidak beraturan. Gambar bidang yang beraturan ini merupakan penggambaran sebuah bidang yang dibuat dengan garis dan sudut yang beraturan secara matematis sehingga disebut sebagai bidang geometris. Nah, kenapa bidang geometris? Karena setiap penggambaran bidang, baik itu garisnya dan sudutnya, itu sudah diperhitungkan secara matematis atau sudah sesuai atau ada ukurannya. Itu disebut sebagai gambar bidang beraturan atau yang biasa disebut sebagai bidang geometris. Sedangkan gambar yang tidak beraturan, ini merupakan gambar bebas yang dibentuk dengan panjang garis yang tidak terikat dari tiap-tiap sisi bidang yang dibangun. Nah, bidang ini dibatasi dari beberapa garis lurus dan juga garis lengkung. Dan pastinya tidak matematis atau tidak ada ukuran yang terikat. Sehingga inilah disebut sebagai bidang tidak geometris. Nah, jadi kita sudah mengetahui jenis gambar bidang itu ada dua, yaitu tadi gambar bidang beraturan, yang dimana gambar bidang yang dibuat berdasarkan garis dan sudut yang beraturan secara ukurannya atau secara matematis, dan biasa disebut sebagai bidang geometris. Sedangkan yang kedua, gambar bidang yang tidak beraturan, itu adalah gambar bebas yang tidak terikat ukuran-ukuran dari tiap sisi dari bidang yang dibangun. Sehingga juga disebut sebagai bidang tidak geometris. Nah, kita masuk di dalam bagaimana menggambar konstruksi bidang. Pertama, kita mau menggambar segitiga sama sisi. Yang pertama, kita mengetahui salah satu garis AB. Salah satu garis AB yang kita gambar adalah di bagian A dan B. Nah, di bagian A dan B yang kita gambar pertama atau di awal, kita ingin membuat segitiga sama sisi, berarti setiap sisi sudutnya harus sama. Yang pertama, kita buat garis AB, setelah itu kita buat busur dari titik A
ke titik B, sehingga membuat satu busur ke atas. Begitupun dari titik pusat B, kemudian buat busur, sehingga pertemuan dari dua busur nanti akan mendapatkan titik C. Sehingga titik C nanti tinggal kita hubungkan garisnya dari titik C ke A dan dari titik C ke B. Sehingga kita sudah membuat satu bangun segitiga sama sisi, di mana sudut dari ketiga segitiga sama sisi ini dipastikan sama, yaitu sebesar 60 derajat. Selanjutnya, kita ingin menggambar segitiga di dalam lingkaran. Yang pertama, langkah yang pertama, kita buat terlebih dahulu gambar lingkaran. Dan gambar lingkaran, kemudian kita beri titik pusat dengan penanda titik P. Selanjutnya, kita tarik garis membelah lingkaran dari titik A ke titik D. Nah, setelah itu, kita buat busur dari titik pusat A dengan jarak jari-jari dari ke P, sehingga didapat busur ke atas lingkaran sampai ke bawah, didapat titik E yang menyentuh lingkaran atas, dan titik F yang menyentuh lingkaran bawah. Setelah itu, dengan jari-jari yang sama tadi, dari A ke P, nah, kita buat lagi dengan titik pusat E, kita buat busur, sehingga didapatkan titik B, begitupun dari titik F, kita buat busur, sehingga didapatkan titik C. Nah, sehingga kita tinggal menghubungkan titik B ke titik A, dan titik A ke titik C, begitupun dengan titik C ke titik B. Sehingga kita sudah mendapatkan gambar bangun segitiga di dalam sebuah lingkaran. Selanjutnya, kita ingin menggambar persegi yang diketahui salah satu sisinya. Yang pertama, kita membuat dulu garis AB. Misalnya kita mengetahui sisi dari AB-nya itu untuk salah satu persegi. Setelah itu, kita perpanjang garis AB ke sebelah kiri. Seperti ini. Nah, setelah itu, dari titik A sebagai titik pusat, kita buat busur yang pertama dan yang kedua. Nah, setelah itu nanti didapatkan busur dari titik pusat A tadi. Selanjutnya, dari titik pusat tadi yang memotong busur, kita buat busur lagi, sehingga didapatkan busur yang panjang seperti ini. Kemudian dari sini juga titik pusatnya kita buat busur. Nanti akan mendapat busur dengan perpotongannya. Sehingga dari perpotongan busur tadi kita buat beri tanda titik P. Sehingga nanti dari titik P kita tarik garis ke titik A. Setelah itu dari titik A sebagai titik pusat dengan jarak jari-jari ke titik B, kita tarik busur sehingga didapatkan titik D. Nah, dari titik D tadi, kita tarik garis ke arah titik P. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan garis D, P, A, dan B. Nah, selanjutnya dari titik D sebagai titik pusat, kita buat garis, kita buat busur dengan jari-jari tadi yang sama dengan jari-jari AB. Dari titik A, dari titik D, kita buat busur,
didapatkan busur yang pertama, kemudian dari titik pusat B, kemudian kita buat busur, sehingga didapatkan busur yang kedua, sehingga perpotongan dari dua busur tadi, dari titik pusat D dan titik pusat B, akan didapatkan titik C. Setelah didapatkan titik C, kita tinggal hubungkan titik C ke titik D, kemudian titik C ke titik B. Nah, sehingga kita sudah menggambar persegi yang tadi sudah diketahui salah satu sisinya, yaitu sisi dari AB. Selanjutnya, kita menggambar persegi di dalam lingkaran. Kalau sebelumnya kita bagaimana menggambar segitiga di dalam lingkaran, kali ini kita akan menggambar persegi di dalam lingkaran. Caranya sama, kita buat terlebih dahulu lingkarannya seperti ini. Kemudian titik pusatnya kita beri penanda huruf O. Nah, setelah itu kita tarik garis yang membelah lingkarannya dari titik A melalui titik O sampai ke titik B. Nah, setelah itu kita buat jari-jari busur dari titik pusat A melewati titik O seperti ini. Nah, sehingga didapatkan busur yang pertama seperti ini dengan jari-jari yang sama dari titik pusat B kita buat juga busur. Nah, sehingga pertemuan dua busur yang di atas kita beri penanda huruf P, sedangkan yang di bawah kita memberi penanda huruf Q. Nah, setelah itu kita mendapatkan huruf P, kita tinggal perpanjang garis ke atas di titik C sampai menyentuh ujung lingkarannya. Begitupun yang di bawah dari titik Q kita perpanjang garis ke lingkaran luarnya sehingga didapatkan titik D. Nah, kita tinggal tarik garis dari C, P, melalui titik O, Q, dan D. Setelah kita dapatkan titik C dan titik D, nah, kita tinggal menghubungkan garisnya dari titik C ke titik A, kemudian dari titik A ke titik D, dan titik D ke B, dan titik B ke C. Nah, sehingga kita sudah membuat persegi di dalam lingkaran. Nah, untuk penjelasan detail mengenai gambaran-gambaran setiap uh, yang kita gambar tadi, nanti akan kami buatkan video detail mengenai proses-proses awal dari penggambarannya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.